Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizky Martiana, NIM 19102043 Saya berasal dari lokal 5B jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah Biologi Konservasi dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Hendra Lahdiman, SSI, MPD. Saya di sini akan mengupas atau membahas dua materi pokok. Yang pertama yaitu tentang strategi pelestarian biodiversitas. Yang kedua tentang kebijakan pelestarian biodiversitas. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu strategi pelestarian biodiversitas. Bagaimana sih strategi pelestarian keanekaragaman hayati ini sendiri atau sering kita sebut dengan biodiversitas? Yang pertama bisa kita lakukan dengan penghijauan, di mana penghijauan dilakukan dengan cara menanam berbagai jenis tanaman di berbagai tempat yang telah direncanakan. Dapat di halaman sekitar rumah, hutan-hutan yang gundul akibat penebangan liar, dan tempat lain yang diduga terhindar dari bencana jika ditanami tumbuhan. Kegiatan penghijauan ini juga tidak hanya menanam, tetapi yang lebih penting adalah merawat tanaman yang ditanam maupun merawat tanaman yang telah ada. Cara yang kedua yaitu bisa dilakukan dengan pembuatan taman kota, di mana pembuatan taman kota akan mendatangkan manfaat, antara lain meningkatkan kandungan oksigen, menurunkan suhu lingkungan, menurunkan efek pencemaran udara baik yang berasal dari kendaraan bermotor, dan juga bisa memberikan keindahan dan meningkatkan keanekaragaman hayati itu sendiri. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan cara pemuliaan. Apa sih pemuliaan itu? Pemuliaan adalah usaha membuat varietas unggul. Akan tetapi, bukan berarti menghilangkan varietas tidak unggul. Pemuliaan dapat dilakukan dengan perkawinan silang yang akan menghasilkan varian baru. Oleh karena itu, pemuliaan hewan maupun tumbuhan dapat meningkatkan keanekaragaman gen maupun keanekaragaman jenis. Nah, untuk materi yang kedua yaitu di mana ada kebijakan pelestarian biodiversitas. Bagaimana sih kebijakan pelestarian biodiversitas atau kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati itu? Nah, ada 7 poin yang akan saya kemukakan tentang kebijakan pelestarian biodiversitas. Di mana yang pertama yaitu pembangunan lingkungan hidup, yang menekankan kepada peningkatan peran serta tanggung jawab sosial dan organisasi sosial kemasyarakatan. Yang kedua, sumber daya alam di darat, laut maupun di udara harus dikelola dan juga dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dengan mengembangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang memadai agar dapat memelihara kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, di mana di sini kita harus atau diharuskan menekankan peran lembaga fungsional pemerintah dan juga peran serta masyarakat. Yang keempat, kondisi ekosistem darat, laut, maupun udara terus ditingkatkan untuk melindungi fungsi ekosistem sebagai pendukung dan penyangga sistem kehidupan. Yang kelima, pemanfaatan bagi masyarakat di alam dan di sekitar kawasan ekosistem. Yang keenam, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan bertujuan pada penataan ruang yang serasi dengan perkembangan kependudukan, pola pemanfaatan ruang, tata guna lahan, tata guna sumber daya alam, air maupun laut maupun pesisir, serta sumber daya alam lainnya yang didukung oleh aspek sosial budaya lainnya sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harmonis maupun dinamis. Nah, untuk yang terakhir ataupun yang ketujuh yaitu ada pengembangan kerjasama bilateral, regional maupun internasional, di mana kerjasama bilateral, regional maupun internasional ini secara saling menguntungkan mengenai pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup, alih teknologi maupun sebagainya. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini.
Jika terdapat kritik, saran maupun komentar, silakan diajukan langsung pada kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi penonton maupun pendengar sekalian. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.